Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Bayu Desain. Oke, di video kali ini saya akan coba memberikan 7 tips membuat desain logo yang ciamik dan mempunyai banyak makna. Mari kita simak tutorialnya. Nah, di sini saya sudah merangkum beberapa tips ya. Dan ini ada 7 tips yang perlu teman-teman ketahui ya. Silakan diperhatikan dan simak video ini dengan baik-baik teman-teman ya. Nah, ini saya ada beberapa tips ya. Yang pertama, untuk membuat logo yang ciamik dan mempunyai makna. Kita tahu ya, kalau logo itu bukan sekedar logo ya, tapi dia harus mempunyai filosofi, harus mempunyai arti dan makna juga ya. Tips yang pertama, gunakan teknik visual double entender. Apa itu double entender? Yaitu gambar yang memiliki dua makna sekaligus ya. Nah, ini trik untuk membuat logo seperti ini bisa teman-teman pakai untuk membuat sebuah logo perusahaan ya, ataupun teman-teman mengikuti sebuah sayembara lomba desain logo ya. Nah, desain visual double entender ini akan memberikan kesan yang cerdas dan artistik pada sebuah logo. Kita lihat di sini ya, dia mempunyai dua makna nih, lion dan bird, singa dan burung ya. Di sini kita lihat gambarnya adalah singa ini ya. Kepakan sayapnya ini membentuk mata singa dan hidungnya ya. Kemudian si burungnya ini, birdnya, dia membentuk pose burung lagi mengepak sayap ya. Jadi dalam satu gambar dia mempunyai dua makna sekaligus. Nah, teman-teman, ini saya juga nggak tahu ini bikinnya kayak gimana ya. Ini saya ambil contoh dari internet ya. Ini saya bagus sekali ya internet gambarnya, dan kemudian filosofinya dapat banget teman-teman. Ini yang perlu teman-teman contoh dan perlu teman-teman terapkan saat teman-teman membuat desain logo. Dan ini simple ya, tapi bikinnya nggak sesimpel itu teman-teman. Pasti ada proses, pasti ada ide-ide dan gagasan yang perlu dibuat sebelum membuat logo seperti ini teman-teman ya. Harus disketsa dulu ya, kemudian harus riset dulu seperti apa logonya, kemudian warnanya seperti apa nantinya, kemudian bentuk logonya mau kayak gimana. Itu logo-logo yang nggak terpikirkan seperti itu yang mahal teman-teman ya. Nah, untuk tips yang kedua adalah gunakanlah paduan warna yang tepat. Nah, ini ya teman-teman desainer berketahui bahwa saat kita mendesain logo kita harus mampu menyesuaikan dan memadankan sebuah warna yang tepat. Misalkan untuk perusahaan real estate atau perusahaan keuangan ya, finance, kita perlu menggunakan warna biru misalkan, atau warna hijau muda. Karena dia tipenya itu perusahaan keuangan, maka kita perlu menyesuaikan. Biasanya logo-logo finance atau keuangan itu warnanya seperti apa. Kita juga harus perlu cari referensi-referensi di internet ya, atau browsing sebanyak mungkin teman-teman ya. Sehingga warna ini ya bisa memiliki makna tersendiri dan juga artis tersendiri dari logonya. Jadi warna itu nggak sekedar kita nyomot warna ataupun memberi warna pada sebuah logo, tapi warna itu harus memiliki sebuah arti. Misalkan kita lihat bendera Indonesia. Bendera Indonesia itu kan warnanya merah dan putih. Kalau merah itu berarti lambang perjuangan ya, atau keberanian ya. Kemudian putihnya itu memiliki arti adalah suci atau. Jadi warna-warna itu teman-teman bisa pelajari ya. Saya juga pernah membuat tentang warna ya, tutorial tentang warna, teman-teman bisa lihat dan di video saya sebelum-sebelumnya ya. Pokoknya di scroll aja ke bawah, itu ada arti-arti warna, nanti teman-teman bisa pelajari dari video saya yang sudah ada ya. Kemudian teman-teman praktekkan jika sudah memahami. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya teman-teman ya. Nah, yang ketiga ini, gunakan font custom. Maksudnya font custom itu bagaimana ya? Ya, misalkan kita membuat logo dengan font custom Gotham atau Nexa ya. Nah, font itu kita rubah-rubah ya bentuknya. Kemudian bentuknya bisa menjadi seperti ini teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat logo Coca-Cola ya, ini kan fontnya agak unik ya. Dia seperti pita yang meliuk-liuk ya, yang membentuk sebuah kalimat cola, bertuliskan Coca-Cola ya. Sekilas logonya ini tulisannya agak rumit ya, dia agak Latin gitu, tapi setelah orang melihat logo ini dia pasti ingat
brand ini adalah brand milik Coca-Cola. Jadi brand logo ini adalah logo yang mudah diingat teman-teman ya. Karena kita tahu logo, kalau kita membuat logo harus lebih simpel dan harus mudah diingat teman-teman ya. Karena itu gunakanlah font custom. Dan satu lagi, font itu atau logo itu harus mudah diingat teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Kalau font custom di AI itu kita bisa rubah dulu ke objek ya fontnya, lalu kita bikin create object atau expand ya. Nanti teman-teman pelajari di AI, atau jika teman-teman masih bingung, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar, nanti saya akan bantu jawab. Kemudian langkah yang keempat, buatlah logo tab. Nah, logo tab itu apa? Sebuah logo yang dibentuk dari sebuah teks ataupun typeface ya. Kalau typeface kita tahu ya, seperti jenis font seperti Gotham ya, kemudian Times New Roman, kemudian Arial, Tahoma, dan lain-lain. Dan logo itu dibentuk membentuk sebuah arti ataupun gambar ataupun icon yang mempunyai makna. Jadi dalam satu tulisan itu bisa mewakili logo itu sendiri ya. Jadi di dalam tulisan, misalkan ini kan ada tulisan 360 ya, 360. Di sini ada sebuah logo tab ya. Logo tab ini elemen grafis ya. Misalkan ini ya, kemudian ini ada lagi contoh DAF ya. Dia D-nya itu ada titik-titiknya di tengah ini, warna oranye ya. Kemudian eventware, var ya. Jadi logo tab itu sebuah logo yang terdiri dari unsur tipografi ya, atau tulisan yang dibentuk sehingga merepresentasikan sebuah gambar ataupun icon yang bisa dimengerti oleh pembaca. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Kelima adalah buatlah desain yang simple. Nah, ini teman-teman ya, seperti yang saya bahas sebelumnya di slide sebelumnya ya, bikinlah desain yang simpel ini. Tujuannya apa? Tujuannya agar desain logo ataupun desain teman-teman itu bisa lebih mudah diingat oleh orang yang melihat, teman-teman. Nah, contohnya aja ketika kita mendengar Apple ataupun melihat logo Apple ya, kita kan langsung tahu tuh, oh logo ini punya Apple. Dia logonya kan gambar Apple yang dipotong ya, kayak dipotong itu ya di pojokan atasnya. Ataupun kalau kita lihat logo Nike itu simpel teman-teman, cuman bentuknya seperti centang ya, seperti tanda centang, kemudian ada tulisan di bawahnya Nike. Nah, itu aja ya. Nah, kalau kita lihat logo-logo itu, maka kita bisa tahu logo itu adalah logo punya brand mereka masing-masing. Logo Apple ya Apple, logo Nike ya, oh itu logo Nike itu teman-teman ya. Jadi orang itu bisa langsung tahu logo ini logo punya siapa gitu. Jadi usahakan teman-teman bikinlah logo yang simpel, jangan bikin logo yang rumit ya. Karena kalau semakin rumit logo, semakin tidak mudah diingat. Tapi semakin simpel sebuah logo, maka dia akan lebih mudah diingat dan lebih memiliki makna dan kesan tersendiri teman-teman ya. Kemudian yang ketujuh, nah ini yang seperti saya bahas sebelumnya, logo Apple ya. Nah, logo yang sukses adalah logo yang mudah dikenali dan unik bagi sebuah brand. Nah, maksud ciptakan logo yang mudah dikenali adalah logo yang simpel tapi dia juga memiliki keunikan tersendiri ya. Ini kalau logo Apple kita lihat. Ini kalau kita lihat logo Apple itu kan logonya unik teman-teman ya. Dia bentuknya Apple, kemudian di sini ada sebuah potongan kayak gigitan, kayak Apple sedang digigit ya. Nah, ini walaupun logonya simpel gini ya, hitam doang ya, kemudian ada cuma siluet doang kayak gini, tapi dia memiliki makna yang lebih dalam teman-teman ya. Nah, ini bikinnya juga nggak main-main ya, dia punya filosofi tersendiri mungkin ya. Kemudian idenya juga nggak asal-asalan, dia pasti memiliki gagasan yang baik, kemudian sketsa penerapan gambar yang baik, kemudian maknanya bagaimana ya, dan warnanya nanti dipikirkan seperti apa, kemudian penerapannya untuk berbagai media bagaimana, itu pasti sudah mereka pikirkan di Apple ini ya. Nah, kalau bisa teman-teman bikin logo kayak gini nih teman-teman, nah, unik dan simple, bukannya simple doang ya, tapi dia harus unik dan memiliki kekhasan tersendiri, ciri khas lah istilahnya ya. Jadi beda dari yang lain teman-teman ya.
Kemudian yang terakhir, selipkan sebuah makna pada logo ya. Nah, kita baca, logo bukanlah sekedar gambar yang ditentukan secara acak dan dicetak di atas kartu nama. Jadi logo itu enggak sekedar logo, kita bikin logo ya, kita cetak di kartu nama atau di poster, di flyer ya, bukan seperti itu ya. Tapi logo itu adalah sebuah brand. Logo itu adalah sebuah merek ataupun wajah kita ya, wajah kita yang mencerminkan siapakah kita sebenarnya. Kalau kita lihat logo Coca-Cola, maka orang bisa tahu, oh ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang minuman, soft drink ya. Kemudian kalau kita lihat logo apa misalkan Apple lah, Apple. Nah kalau kita lihat Apple itu adalah logo yang bergerak di bidang software ataupun IT ya. Nah aspek penting penentu identitas brand ini memiliki fungsi yang lebih dari itu ya. Jadi makna logo ini tidak main-main ya teman-teman ya, karena makna ini berhubungan dengan visi misi perusahaan ya. Kalau teman-teman tahu, kalau misal teman-teman pernah mengikuti sebuah logo, sayembara desain logo, pasti di situ ada sebuah visi misi perusahaan yang dicantumkan. Misalkan perusahaannya mencantumkan visi profesionalitas di atas segalanya, atau kemudian misinya membangun sebuah perusahaan yang lebih maju, modern dan terus bertumbuh kembang. Jadi teman-teman harus pikirkan itu tuh, visinya itu kalau misalkan profesionalitas itu berhubungan dengan apa misalkan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin membuat sebuah logo yang memiliki makna dan arti, teman-teman harus tahu dulu nih visi misi perusahaannya apa ya, kemudian perusahaan ini bergerak di bidang apa. Jadi teman-teman harus tahu. Jadi kita nggak asal bikin logo ya. Misalkan ini saya contohkan ya, kita mau bikin sebuah logo untuk perusahaan kargo. Nah kalau kita tahu kargo itu kan biasanya perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang, atau seperti JNE atau JNT lah ya. Jadi gambarnya kita harus memikirkan nih visualnya seperti apa ya, kemudian warna yang akan dibikin nanti seperti apa, dan bentuk logonya nanti seperti apa teman-teman. Jadi kita harus pikirkan betul-betul. Misalkan kalau kargo kan perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman barang. Nah misalkan gambarnya kotak box ya, ataupun gambarnya, nah mungkin ya kalau misal kita bikin logo tentang kargo tapi gambarnya anak-anak ataupun gambarnya itu fashion misalkan, ya nggak cocok ya. Jadi kita harus mempunyai sebuah identitas atau visual yang jelas agar orang itu lebih mudah memahami makna logo kita itu logo apa gitu teman-teman, memiliki arti apa gitu. Jadi logo itu enggak sekedar sebuah logo, tapi logo itu adalah suatu brand yang memiliki arti dan juga identitas yang kuat. Jadi mungkin itu ya teman-teman ya, tutorial hari ini tentang 7 tips membuat sebuah logo yang ciamik dan juga memiliki makna atau filosofi yang baik. Silakan teman-teman baca dulu tutorial ini dari awal ya. Kalau misalkan teman-teman ketinggalan atau saya ngomongnya kecepatan ya, teman-teman bisa flashback atau back mundur kembali tutorialnya, teman-teman pause, kemudian teman-teman pahami tulisan-tulisan di sini. Saya juga sudah cantumkan teks-teksnya, teman-teman tinggal baca ya. Kemudian jika teman-teman masih bingung cara membuat logo yang memiliki makna itu gimana, silakan teman-teman sampaikan di kolom komentar, nanti saya akan lanjut jawab. Mungkin itu saja teman-teman ya, tutorial hari ini tentang cara membuat sebuah logo yang memiliki makna dan juga arti yang baik. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat. Jangan lupa share dan subscribe channel Bayu Design ya. Dan kita berjumpa lagi di tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.